Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang isu negara-negara ASEAN yang menolak jika juara FIFA Series akan tampil di Piala Dunia 2026 menggantikan tim yang mundur karena Indonesia memiliki peluang besar untuk itu. Simak penjelasan selengkapnya, dan mari berdiskusi di kolom komentar. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Wah, di dunia sepak bola Asia Tenggara lagi ada rumor panas banget nih. Sebuah wacana yang kalau beneran kejadian, ini bisa mengubah sejarah dan bawa salah satu dari kita ke panggung paling gede, Piala Dunia. Jadi pertanyaannya tuh simple, tapi dampaknya luar biasa. Bener nggak sih ada jalan pintas buat tim dari ASEAN lolos ke Piala Dunia 2026? Maksudnya, jalur lain di luar kualifikasi super panjang dan melelahkan yang kita udah tahu semua gitu. Nah, gini inti rumornya. Jadi kan FIFA tuh punya turnamen persahabatan baru, namanya FIFA Series. Isunya, kalau ada tim yang udah lolos ke Piala Dunia 2026, tiba-tiba mundur, slot kosongnya itu nggak hangus loh. Katanya, bisa aja dikasih ke juara FIFA Series 2026. Gila kan? Ini jalur yang bener-bener belum pernah ada sebelumnya. Dan yang bikin ini jadi topik super panas di Asia Tenggara, ya karena salah satu tim yang diprediksi punya kans gede buat juara FIFA Series berdasarkan performa dan ranking sekarang, itu Timnas Indonesia. Jadi kebayangkan peluang emasnya tuh ada di depan mata banget. Eits, tapi tunggu dulu, skenario impian ini ternyata nggak disambut dengan tepuk tangan meriah loh di seluruh ASEAN. Justru sebaliknya. Yuk kita coba bedah deh. Kenapa ide ini malah bikin perdebatan sengit di antara negara-negara tetangga kita? Nah, mayoritas federasi di ASEAN itu ngelihatnya gini, proses kualifikasi itu ya emang harus dihormati. Itu kan kayak pendakian yang susah tapi terhormat. Jadi mereka pegang teguh prinsip keadilan, gitu. Satu-satunya jalan yang sah ya lewat kualifikasi yang panjang itu. Jalan pintas ini ya menurut mereka jelas nggak adil buat tim-tim lain yang udah berdarah-darah berjuang. Jadi kita kayak dihadapkan pada dua kubu pemikiran yang beda banget ya. Di satu sisi ada yang bilang ini soal integritas, soal menjaga tradisi kompetisi. Tapi di sisi lain ada yang mikir pragmatis. Ini kesempatan emas, kapan lagi? Kesempatan yang mungkin nggak bakal datang dua kali buat kawasan kita. Jadi mana nih yang bener? Tapi di tengah semua perdebatan ini tiba-tiba muncul kejutan. Ada satu kekuatan sepak bola di kawasan kita yang pandangannya beda 180 derajat. Dan ini benar-benar mengubah arah diskusinya. Coba bayangin, di tengah semua yang nolak, cuma ada satu negara di Asia Tenggara yang terang-terangan dukung wacana ini. Cuma satu suara yang berani beda sendiri. Dan suara itu datang dari siapa? Dari rival klasik kita, Thailand. Dan ini nih, argumen mereka yang bikin kaget. Buat Thailand, ini udah bukan soal persaingan antar negara lagi. Mereka ngelihatnya dari gambaran yang lebih besar. Kalau Indonesia sukses, itu bakal jadi kebanggaan buat semua, buat seluruh sepak bola Asia Tenggara. Oke, tapi kenapa ya Thailand mikirnya bisa sejauh ini? Ternyata ini bukan cuma soal solidaritas doang loh. Ini ada hitung-hitungan strategisnya. Buat mereka, taruhannya tuh jauh lebih gede dari sekedar satu turnamen. Ini soal masa depan sepak bola ASEAN di mata dunia. Nah, ini dia teori efek berantainya versi Thailand. Coba lihat, langkah pertama Indonesia masuk Piala Dunia. Terus, ini bakal memicu domino kedua, nama sepak bola ASEAN di mata dunia langsung meroket. Dan yang terakhir, ini bakal ngebuka jalan buat negara ASEAN lain di masa depan. Jadi ini kayak investasi jangka panjang gitu. Jadi kalau kita simpulin, visinya Thailand ini benar-benar soal keuntungan buat seluruh wilayah. Bukan cuma gengsi ya, tapi juga pengakuan internasional. Yang ujung-ujungnya bisa narik sponsor lebih gede, pengembangan pemain jadi lebih bagus, dan akhirnya bisa aja nambah jatah slot kualifikasi buat kawasan kita di masa depan. Masuk akal kan? Oke, jadi setelah dengerin yang pro dan yang kontra, terus gimana dong selanjutnya? Nah, yang penting banget buat diingat nih, sekarang ini kita masih ngomongin wacana. Belum ada apa-apa yang final, belum ada keputusan resmi. Dan ya, kata kuncinya itu emang wacana. Istilah ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Obrolan yang lagi panas-panasnya, penuh harapan, tapi statusnya masih belum resmi sama sekali. Inilah yang bikin semuanya jadi nggak pasti. Tapi semua ini bisa berubah drastis. Coba deh bayangin skenarionya.
Indonesia beneran juara FIFA Series 2026. Wah, wacana ini bisa langsung berubah jadi tekanan publik internasional yang super gede. FIFA pasti bakal ada di posisi yang sulit dan mata seluruh dunia bakal tertuju ke sana. Dan inilah yang membawa kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan puncaknya. Kira-kira mimpi besar kita semua ngelihat ada wakil ASEAN di Piala Dunia 2026 bakal jadi kenyataan nggak ya lewat jalur yang sama sekali nggak kita duga ini? Kita semua cuma